Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ramadhani akan membacakan tentang konsep administrasi pendidikan di sekolah. Yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu administrasi pendidikan. Administrasi terbagi ke dalam dua kata, ad dan ministry. Ad yang artinya sama dengan tu yang berarti ke atau kepada. Sedangkan ministrare artinya melayani. Jadi kegiatan administrasi adalah usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang hendak dicapai oleh kelompok dalam suatu usaha yang berhubungan dengan kependidikan. Jadi intinya adalah, kesimpulannya, pengertian dari administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin. Selanjutnya adalah pentingnya administrasi pendidikan. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir, terdapat 3, yaitu 1. Mengangkat derajat kinerja pekerja. 2. Menciptakan iklim kerja yang baik untuk kemanusiaan. 3. Berusaha menghubungkan lembaga kependidikan dengan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan dari administrasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah memudahkan pekerjaan dalam administrasi pendidikan, yang kemudian akan berdampak kepada mudahnya cara-cara pengurusan ataupun urusan-urusan yang berhubungan dengan administrasi. Yang semulanya sulit menjadi lebih mudah. Beberapa tujuan itu diantaranya adalah 1. Memudahkan pekerjaan administrasi seperti yang saya sebutkan tadi. 2. Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mengadakan perubahan. 5. Menghubungkan antara proses pendidikan dengan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat. Ini maksudnya adalah proses-proses yang ada pada pendidikan dapat tergabung dengan tujuan-tujuan pembangunan masyarakat seperti pembangunan ataupun tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya adalah fungsi atau proses administrasi pendidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan ini adalah sangat penting karena tanpa perencanaan kita tidak dapat melakukan suatu pekerjaan. Jadi perencanaan ini adalah sebuah konsep yang akan melandasi pekerjaan kita. Selanjutnya adalah pengorganisasian, yaitu bisa disebut juga dengan pengelompokan, yaitu adalah tindak lanjut dari setelah kita menemukan konsep
dan landasan ataupun dasar dari apa yang kita kerjakan, maka selanjutnya adalah kita akan mengelompokkannya. Selanjutnya adalah penggerak. Penggerak ini adalah lanjutan dari pengorganisasian, yang berarti adalah bisa disebut juga dengan action ataupun bentuk dari pengorganisasian, adalah hasil dari kerjanya, seperti itu, hasil dari kerja yang kita buat, yang telah kita rencanakan, yang telah kita kelompokkan, kemudian kita akan melakukan penggerakan ataupun bisa disebut dengan action. Selanjutnya adalah terakhir adalah pengawasan. Pengawasan ini adalah tahap akhir dari setelah kita melakukan perencanaan ataupun membuat dasar atau konsep pengorganisasian atau pengelompokan, dan setelah kita melakukan action dari proses-proses tersebut adalah dilakukannya pengawasan, apakah proses-proses itu telah berjalan sebaik mungkin ataupun sebagaimana mestinya. Karena tanpa pengawasan, apa yang kita rencanakan mungkin bisa saja berantakan, meskipun proses 1, 2, dan 3 telah kita laksanakan. Tanpa pengawasan, proses yang ketiga itu, proses yang 3 tadi itu bisa saja kacau. Jadi dibutuhkannya pengawasan adalah sebagai bagian dari pekerjaan kita itu sudah fix ataupun sudah selesai, sudah bagus ataupun ya seperti itu. Jadi perlu adanya pengawasan sebagai tindakan akhir dari apa yang telah kita rencanakan, administrasi yang telah kita rencanakan. Baiklah, itu dapat saya sampaikan. Saya tahu pada video saya ini begitu banyak sekali kekurangan, dengan segala kekurangan yang begitu amat banyak, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.